teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama kita hari ini di dalam acara podcast hari ini yang akan membahas tentang Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu saya sudah kedatangan dengan bintang tamu yaitu anak muda yang akan menjelaskan kepada rekan-rekan semuanya mengenai tentang Trikaya Parisuda. Nah, sebelum itu dengan saya Gusti Ayu Kadidia Martini dan bintang tamu saya. Halo, perkenalkan nama saya Nikoma Ayu Panendasari. Pada kesempatan kali ini saya diundang dalam acara podcast yang berjudul Trikaya Parisuda. Baik teman-teman, jadi kita sebelum lanjut ke Trikaya Parisuda, jadi kita akan bertanya-tanya kepada bintang tamu kita bagaimana latar belakang Yupan, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Om Swastiastu. Pada saat ini saya masih kuliah menempuh pendidikan S1 di Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sukryo Denpasar, menempuh jurusan pendidikan guru sekolah dasar, dan pada saat ini masih semester 6. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Jadi kita kedatangan tamu anak muda yang akan berbagi bersama teman-teman untuk Trikaya Parisudanya. Dan ini beberapa udah ada Yupan. Jadi ada beberapa rekan-rekan kita yang akan bertanya kepada Yupan mengenai tentang Trikaya Parisuda. Jadi akan saya bacakan, yaitu bagaimana Trikaya Parisuda itu diterapkan dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan diri sendiri, Kak. Iya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita beranjak ke hubungan itu sendiri, alangkah baiknya untuk kita mengetahui konsep dari Trikaya Parisuda itu sendiri, di mana Trikaya Parisuda ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada Manasika Parisuda, yaitu yang berarti berpikir yang baik. Dan yang kedua itu ada Wacika Parisuda yang berarti berkata yang baik, dan Kaika Parisuda yang berarti perbuatan yang baik. Nah, jika dihubungkan ke dalam antara manusia dengan manusia, yang pertama itu ada Manasika Parisuda yang berarti berpikir yang baik. Yang berarti yang berhubungan dengan sesama manusia, kita harus memiliki berpikir yang baik sesama manusia dan memiliki interaksi sosial yang sangat baik yang berguna untuk mensejahterakan. Yang kedua itu seperti yang saya bilang tadi, ada Wacika Parisuda. Wacika Parisuda ini yang berarti berkata yang baik. Kita sesama manusia harus menjaga ucapan berupa perkataan yang baik karena supaya tidak mencela hati orang lain dengan cara berkata yang hormat tentunya kepada orang yang lebih tua atau dewasa. Nah, yang ketiga itu ada Kaika Parisuda. Kaika Parisuda itu adalah perbuatan yang baik. Hubungan antar manusia, kita sesama manusia, tentunya kita memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan yang baik. Di mana kita sebagai manusia tentunya alangkah baiknya untuk mengumpulkan perbuatan atau melakukan perbuatan yang baik. Tidak hanya itu, jika kita memiliki perbuatan yang baik, tentunya juga akan dipandang lebih sempurna di mata orang lain. Nah, untuk itu kita sebagai manusia memiliki perbuatan yang baik itu adalah sebuah nilai plus di mata orang lain, seperti itu. Wow, itu dia teman-teman, jadi hubungan manusia dengan manusia. Ada yang nanya nih Kak tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri, bagaimana nih Kak? Terima kasih. Jadi sama saja terkait hal yang tadi saya jelaskan, hubungan manusia dengan manusia. Jadi tidak ada bedanya, berkaitan pula terkait dengan 3 elemen atau bagian dari Trikaya Parisuda itu sendiri. Yang pertama yang saya bilang itu ada Manasika Parisuda yang berarti berpikir yang baik. Nah, hubungan terhadap Trikaya Parisuda terhadap diri kita sendiri, yang pertama itu kan ada Manasika. Manasika itu berpikir yang baik. Kita sebagai terhadap diri kita sendiri, alangkah baiknya kita selalu berpikir yang baik
dan tidak mencela diri sendiri. Tentunya kita harus berpikir yang positif agar tidak terbawa ke hal yang negatif. Karena kalau kita berpikir yang negatif itu otomatis kita akan dibawakan ke hal yang negatif pula. Dan itu akan bisa menghancurkan diri sendiri. Nah, yang kedua itu ada wacika parisuda. Wacika parisuda yaitu perkataan yang baik. Nah, kita sebagai diri manusia, alangkah baiknya kepada diri sendiri berkata yang baik sebagai bentuk penghormatan, tidak mencela diri sendiri. Contohnya, di saat kita emosi, di saat kita ada masalah, bahkan saat depresi, kita tidak boleh untuk menyakiti atau mencela diri kita sendiri sebagai bentuk hubungan kita menghargai yang namanya wacika parisuda, yang berarti berkata yang baik terhadap diri sendiri sebagai bentuk penghormatan kepada diri sendiri. Dan yang ketiga itu ada kaika parisuda, yaitu berbuat baik. Kita wajib atau perlu melakukan perbuatan baik kepada diri kita sendiri, seperti menghargai, di mana kita dapat beristirahat, memberikan hadiah berupa self reward mungkin sebagai bentuk terima kasih karena sudah diajak diri kita sendiri itu untuk capek, untuk melakukan hal seharian mungkin. Untuk itu kita untuk kepada diri kita sendiri, alangkah baiknya kita untuk melakukan rasa terima kasih kepada diri kita, tentunya seperti itu. Wow, itu dia teman-teman, kita sudah dapat ilmu baru dari Yupan mengenai tadi Trikaya Parisuda, yaitu ada 3 bagian nih teman-teman. Jadi ada manacika, yaitu kita harus berpikir yang baik. Habis itu ada wacika, berkata yang baik, dan kaika, yaitu perbuatan yang baik. Jadi dimana yang seperti tadi dibilang dengan Yupan, jadi kita sebagai umat Hindu, kita berpedoman dengan agama teman-teman. Jadi dimana ketika kita berbuat baik, kita melakukan hal yang baik, dan kita berpikir yang baik, maka kebaikan itu akan datang ke diri kita sendiri teman-teman. Begitu juga dengan hal negatif, kalau kita berpikir yang negatif, habis itu berkata yang negatif, perbuatan yang negatif, ya maka hal negatif itu akan datang ke diri kita. Seperti itu teman-teman. Wow, seru kali pembahasan kita hari ini. Dan ada satu lagi nih Kak, untuk pertanyaannya. Jadi akan saya bacakan. Adakah contoh Kak terkait Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari terkait 3 bagian yang tadi Kakak jelaskan? Apa bisa dijelaskan lagi? Bisa. Terima kasih, pertanyaan ini sangat menarik banget ya untuk kita bahas. Jadi contoh penerapan Trikaya Parisuda yang terkait dengan 3 pembahasan yang tadi saya bilang, yaitu wacika, yaitu berpikir yang baik, manacika yang berarti berpikir yang baik, wacika yaitu berkata yang baik, dan kaika yaitu berbuatan yang baik. Nah, jika diberikan contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari, contohnya yang pertama itu ada manacika, yaitu berpikir yang baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu, jika kita mengenal sama manusia, kita tidak boleh untuk berpikir yang tidak kepada orang itu. Tidak boleh berpikir, wah orang itu pasti ini, dan belum tentu itu benar. Betul sekali ya. Karena anak muda zaman sekarang kan seperti itu ya Kak. Karena terbanyak overthinking seperti itu Kak. Jadi kita sulit nih dalam hal modern seperti sekarang. Beda halnya seperti dulu ya teman-teman, tidak ada teknologi seperti itu. Jadi kita masih terpaku kepada hal-hal yang seperti di zaman-zaman kuno seperti itu. Karena kebanyakan juga pada anak-anak zaman sekarang tuh istilahnya netting. Ya. Netting itu kayak orang ini dia menghasut temannya untuk tidak orang ini jangan diajak, pasti dia kayak gitu, karena bahkan dia menghasut temannya. Ya, betul. Itu di kehidupan sehari-hari banyak banget. Itu satu contoh teman-teman. Salah satu contoh, banyak banget, dan kejadiannya sudah sangat banyak sekali. Nah, yang kedua itu ada wacika parisuda. Wacika parisuda itu adalah perkataan yang baik. Nah, banyak sekali nih kita lihat anak muda zaman sekarang, bahkan jangankan sesama
sebaya. Ya. Anak-anak zaman sekarang tuh banyak banget yang lebih tua pun dia nggak sopan, Ya, ya. berkata yang kasar, toksik. Ya, ya, banyak. Karena kenapa? Karena dia ngerasa dirinya sebaya. Untuk itu dia tidak mengasah perkataannya sesuai dengan yang sepatutnya, ya sudah gitu. Untuk itu contoh dari Wacika Parisuda ini yaitu banyak anak muda yang melanggar atau dalam istilahnya itu tulah ya, kalau di Bali Ya, tulah tadi kepada tulah. orang tua, Ya, ya. berkata kasar pada Ya, orang tua, betul. bahkan tidak sopan, Tidak ada sopan tidak santun sopan ya, santun pada orang tua. Ya. Ya seperti itu. Nah, Kalau yang ketiga ada kaika, yaitu perbuatan yang baik, dimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita patut melakukan perbuatan yang baik. Contohnya seperti saat ada orang yang membutuhkan, kita patut membantu, baik itu dimanapun kita berada. Contohnya kayak kita di jalan, saat kita melihat ada kakek-kakek mungkin yang ingin menyeberang, kita patut bantu. Ada juga beberapa orang yang nggak bisa makan, dalam artian hidupnya susah, kalau kita punya lebih, kita bantu. Ya, itu. Begitu juga kalau di sekolah, jika teman-teman yang sedang kesusahan seperti mengerjakan PR, tidak mengerti ini dan itu, kita wajib membantu juga. Dan kenapa kita harus saling membantu? Karena kita kan dalam hidup itu tujuannya adalah melakukan perbuatan baik. Semakin banyak kita melakukan perbuatan baik, maka semakin banyak, lebih bagus juga, semakin banyak pula karma baik yang akan didapatkan. Dan itu juga bisa dibilang untuk hitung-hitung melebur perbuatan yang jahat yang dulu-dulu kita perbuat. Seperti itu. Nah, itu dia teman-teman, jadi contoh dari tiga Trikaya Parisuda tadi. Jadi bisa teman-teman simak penjelasan yang tadi, dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman sendiri. Nah, bagi Yovan, jadi pesan-pesannya sama teman-teman di luar sana, apa tanggapan kakak? Jadi berbuatlah yang baik dan berpikir yang baik serta berkata yang baik. Itu adalah poin pertama atau nilai yang plus bagi setiap orang. Pesan saya, sebagai manusia kita patut menjaga ucapan, menjaga pikiran, dan menjaga perbuatan. Karena jika kita melakukan hal negatif, maka kita akan terjerumus juga ke hal yang tidak baik atau negatif juga. Pesan saya, alangkah baiknya kita melakukan hal yang sewajarnya. Sekian. Baik teman-teman, jadi itu dia perbincangan kita selama 10 menit belakang. Jadi sangat luar biasa sekali, dan pembahasan kita juga cukup padat teman-teman, dan beruntung sekali teman-teman mendapatkan ilmu baru dan jadi bisa menambah wawasan teman-teman. Dan untuk selanjutnya podcast kita itu akan ada kelanjutannya lagi bersama Kak Ipan. Jadi hari ini kita terima kasih dulu sama Kak Ipan sudah meluangkan waktunya untuk hadir, dan kita berbincang-bincang di sini, dan semoga ilmu dari Kak Ipan yang sudah tadi dipaparkan akan memberikan pengalaman dan ada bayangan untuk teman-teman melakukan hal baik dalam kehidupan ini. Dan satu lagi pesannya, kita tidak boleh yang namanya terjerumus dengan hal-hal negatif ya Kak ya, apalagi di dunia yang seperti sekarang. Jadi apa-apa itu serba cepat, dan kita bisa mengatur diri kita sendiri. Jadi kalau nggak kita sendiri ya Kak ya mengatur, ya betul lagi, siapa lagi gitu. Ya itu dia pembahasan kita, dan kita akhiri. Jadi sampai jumpa di lain hari, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya, dan kita akhiri Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya.